Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syiaru A'laman Nubala, beliau membawakan sebuah kisah tentang sebuah perjalanan yang mengumpulkan 4 orang ulama yang mereka semua bernama Muhammad. Ada sebuah perjalanan yang dalam perjalanan tersebut mengumpulkan 4 orang ulama yang bernama Muhammad di sebuah negeri, di negeri Mesir, di kota Kairo. 4 orang ulama yang bernama Muhammad itu adalah yang pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari, ulama besar, penulis Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Yang kedua adalah Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, penulis Sahih Ibnu Huzaimah. Dan yang ketiga adalah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, penulis Ta'dim Qadrus Shalah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, penulis Musnad Ar-Ruyani. Mereka adalah 4 ulama besar yang memiliki nama yang sama, Muhammad. Hanya nama bapak mereka yang berbeda. Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Nasr, dan Muhammad bin Harun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka ini
Keempat ulama yang bernama Muhammad ini dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu, mereka kehabisan bekal. Bekal mereka habis, uang mereka habis, makanan mereka habis. Mereka betul-betul dalam keadaan kelaparan, kehabisan bekal. Kemudian mereka pun berkumpul dalam sebuah rumah dan akhirnya mereka berembuk dan terpaksa membuat sebuah keputusan yang menyulitkan. Mereka akan mengundi nama mereka, dan nama siapa yang keluar nanti akan diberikan tugas untuk meminta-minta sedekah kepada orang-orang. Bahasa kasarnya adalah mereka bertugas untuk mengemis, minta sedekah. Akhirnya diundilah nama dan keluarlah nama Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah yang nanti akan bertugas untuk mencari sedekah, minta sedekah kepada orang-orang di kota Kairo. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengetahui namanya keluar, maka Muhammad bin Ishaq ini pun dia berkata, tunggu sejenak, saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebelum saya keluar untuk minta sedekah, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat, sholat istikharah, sholat minta petunjuk kepada Allah, sholat minta solusi kepada Allah agar diberikan jalan keluar atas kesulitan yang menimpa mereka, kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selesai melaksanakan sholat, Muhammad bin Ishaq ini pun bersiap untuk keluar rumah, meminta sedekah kepada orang-orang di kota tersebut. Begitu pintu dibuka, ternyata didapati di depan pintu ada beberapa utusan dari pemerintah setempat, yang kemudian utusan ini bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr? Adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun? Adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Jarir? Adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Ishaq? Kemudian mengetahui orang yang dicari ada di hadapannya, utusan ini pun segera menyampaikan pesanan dari amir, dari penguasa setempat. Apa pesanannya? Yaitu menyampaikan masing-masing orang tersebut mendapatkan 1 kantong emas, 1 kantong uang emas, masing-masing mendapatkan 50 dinar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, masing-masing mendapatkan 50 dinar. Di mana 1 dinar ini adalah mata uang emas dengan berat 4/4 gram. Kalau kita rupiahkan dengan nilai sekarang, 4/4 gram emas murni ini nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Sehingga ketika 50 dinar, maka jumlahnya adalah lebih dari 500 juta. Masing-masing orang mendapatkan uang dari penguasa setempat lebih dari 500 juta. Kemudian utusan ini berkata, Amir kami, pemimpin kami bermimpi bahwasanya di kota Kairo ini ada 4 orang Muhammad yang dalam perjalanan menuntut ilmu dan kehabisan bekal. Sehingga saya disuruh untuk mencari 4 Muhammad ini dan memberikan masing-masing 50 dinar. Dan beliau berpesan, Amir berpesan, kalau uang ini habis silahkan beri kabar, kami akan berikan tambahan. Allahu Akbar.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam kisah yang kita bawakan barusan bisa kita ambil pelajaran, diantaranya adalah hendaknya kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita, terutama ketika kita mendapatkan kesulitan, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Ishaq. Sebelum beliau keluar minta sedekah, beliau mendirikan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan betul pertolongan datang. Tidak sampai beliau mengemis minta sedekah, penguasa setempat datang memberikan uang 50 dinar. Ini senada dengan firman Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya, ini adalah cerminan dari orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, sabar, sholat, dan menjauhi larangannya dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang terdesak, yang mendesak, yang genting, mereka tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang menjalankan perintah Allah, barang siapa yang menjauhi larangan Allah dalam kondisi apapun, maka Allah janji akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita tutup khutbah kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Orang-orang beriman baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Sumatera, dan di semua tempat. Semoga Allah memberikan kepada kita rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan amalan yang diterima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita putra-putri yang saleh dan salihat. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ihwanana al muslimina fi Aceh wa fi Sumatra wa fi Indonesia fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.